Selamat hari Minggu dan selamat Natal buat teman-teman di dalam Kristus. Semoga di momen Natal ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir dan lahir di hati setiap kita. Bukan cuman kita melaksanakan rutinitas agama aja. Dan biasanya kan orang yang berulang tahun, yang pasti orang yang berulang tahun itu hadir di acara itu gitu. Dan biasanya juga kita memberi hadiah kepada orang yang berulang tahun. Coba kita pikirkan hadiah apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Karena uniknya Tuhan punya segalanya gitu. Tapi ada beberapa aspek dalam kehidupan kita yang bisa kita berikan sebagai hadiah untuk Tuhan. Contohnya, kita bisa, Tuhan gak memiliki waktu kita kecuali kita yang berikan untuk Tuhan. Waktu di sini yang aku maksud bukan umur ya, karena umur juga milik Tuhan gitu. Waktu di sini kayak setelah buat video ini, aku bisa memilih untuk buat Alkitab atau setelah buat video ini aku bisa memilih untuk baca Alkitab atau tidur gitu. Karena manusia diberi kebebasan untuk melakukan apapun di dalam hidupnya. Setelah kita bisa berikan penyembahan kita, Tuhan gak punya penyembahan kita kecuali kita yang berikan penyembahan kita untuk Tuhan. Kita bisa melibatkan Tuhan di dalam apapun dalam hidup kita. Kayak kita bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan apakah ini benar? Tuhan apakah langkah yang aku lakukan ini benar gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan aku harap setiap hati menyadari betapa Tuhan sangat sayang sama kita. Sampai Tuhan harus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini dan mati disalibkan untuk kita. Tuhan mati disalibkan juga di depan umum. Jadi buat siapapun pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus, jangan pernah malu mengakui iman kita dimanapun dan kapanpun. Karena Tuhan Yesus gak mati di dalam kamar. Tuhan Yesus mati di tempat umum, di tempat umum dan terbuka gitu. Artinya Tuhan memanggil kita secara terbuka. Jadi jangan pernah bilang urusan agama itu urusan masing-masing. Kita harus memberitakan kebenaran ya teman-teman. Itu tanggung jawab kita gitu, yang masih ada di dunia. Dan aku harap semua orang menyadari bahwasannya di dunia kita saat ini sedang berlomba dengan waktu antara kita yang mati duluan atau Tuhan Yesus yang datang kedua kali ke dunia ini. Dan teman-teman jangan berpikir bahwasanya menjadi seorang Kristen itu udah cukup. Karena Tuhan Yesus juga bilang, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang diakui sama Tuhan nantinya gitu. Jadi misalnya di hari penghakiman nanti, kita emang kenal sama Tuhan Yesus. Kita panggil Tuhan Yesus, kita bilang. Tapi nanti tapi selama kita di dunia, kita nggak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, nanti Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Kan ada firman Tuhan juga bilang kayak gitu. Dan coba teman-teman bayangkan kalau misalnya Tuhan bilang kayak gitu ke kita, enyahlah daripadaku. Dan itu udah finish gitu. Kita nggak bisa minta tolong lagi, kita nggak bisa bertobat lagi. Makanya selagi kita di dunia, kita usahakan hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu teman-teman bukan kayak aku minta maaf ya, aku salah, aku minta maaf, enggak kayak gitu. Pertobatan itu berbalik dari kesalahan yang kita lakukan. Contohnya, kalau tadinya kita selingkuh, ya udah jangan selingkuh lagi. Kalau tadi kita suka berbohong, ya udah kita jangan berbohong lagi. Kalau tadi kita kepahitan, ya udah kita harus melepaskan pengampunan. Dan pertobatan itu bukan cuma sekali, pertobatan itu harus setiap hari. Makanya kita butuh Tuhan Yesus. Kita nggak bisa melepaskan pengampunan tanpa Tuhan Yesus. Kita nggak bisa terlepas dari semua dosa itu tanpa Tuhan Yesus. Jadi aku harap semua hati menyadari betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Karena tadi pendetanya bilang kayak gini, kalau misalnya di dunia ini kan ada yang pencuri gitu, kayak curanmor gitu kan. Kalau misalnya pas dia mencuri ternyata dia tertabrak gitu, terus dia mati, dia dead gitu. Pasti kita bilang syukurin, rasain, pasti kita bilang kayak gitu kan, karena dia seorang pencuri. Pasti kita akan mengutuki dia gitu. Atau kalau misalnya dia nggak mati, dia nggak dead, kita pasti bilang,
kok nggak sekalian dead aja, pasti kita bilang kayak gitu kan. Nah, posisinya itu kita sama kayak dia, bahkan kita mengutuki orang itu kan. Posisinya kita sama kayak orang itu, kita adalah manusia berdosa yang hina, sementara dia sangat holy. Dia pasti standar kebaikan bagi Tuhan itu juga sangat tinggi, karena dia nggak punya kesalahan apapun gitu. Dan Tuhan memilih kita. Tuhan memilih pendosa itu. Tuhan memilih aku. Nggak tahu kenapa kalau misalnya lagi ngomongin Tuhan dan momen penyalipan itu, aku nggak bisa nggak nangis, karena harusnya aku yang di atas kayu salib itu, tapi Tuhan gantikan. Dan aku sekarang, aku bahagia ngejalanin hidupku di dunia ini dengan kasih karunia Tuhan gitu. Kayak Tuhan itu baik banget. Tuhan menyediakan semua yang terbaik untuk kita. Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Tuhan memikirkan semuanya untuk kita. Makanya teman-teman, jangan pernah malu mengakui iman kita dimanapun kita berada. Tuhan sesayang itu sama kita. Dan jangan nanti di hari penghakiman Tuhan bilang sama kita, "Nyala daripadaku." Kita nggak harus kalau bisa ya kita selamatkan semua dunia ini, cuman kita nggak mampu gitu. Setidaknya kita bisa